Selamat siang, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya sehingga kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul untuk melaksanakan ujian sidang skripsi secara online pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Andi Parilangi, Ibu Rina Loriana, Bapak Mustaming selaku Dewan Penguji yang meluangkan waktunya untuk hadir dalam sidang skripsi saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Novita Rising. Saya akan memaparkan skripsi saya tentang hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pari 3. Ketujuan penelitian. Tujuan umumnya untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pari 3. Tujuan khususnya ada 3, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dukungan keluarga dalam kepatuhan minum obat hipertensi. Yang kedua, mengidentifikasi kepatuhan dalam minum obat hipertensi. Yang ketiga, menganalisis hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan minum obat hipertensi. Rancangan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain cross-seksional, yaitu mengkaji apakah ada hubungan antara variabel independen, dukungan keluarga, dan variabel dependen, yaitu kepatuhan minum obat. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien dengan penyakit hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pari 3. Sampelnya diambil secara total sampling, yaitu semua pasien hipertensi yang hadir pada saat posbindu pada bulan Maret 2020 dengan jumlah sampel 35. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Pari 3 pada tanggal 20 Maret sampai 30 Maret tahun 2020. Analisa data. Analisa univariat untuk melihat distribusi frekuensi meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, dukungan keluarga, dan kepatuhan minum obat. Pada analisa bivariat, untuk mengetahui apakah ada hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat dengan menggunakan uji chi-square. Kita masuk ke analisa univariat. Di analisa univariat ini ada 5 yaitu menurut jenis kelamin, umur, pendidikan, dukungan keluarga, dan kepatuhan minum obat. Yang pertama menurut jenis kelamin. Kemudian yang kedua menurut usia. Usia dalam penelitian ini mulai dari 26 tahun sampai dengan 65 tahun. Kemudian ke pendidikan. Pendidikan, karakteristik responden menurut pendidikan mulai dari tidak sekolah sampai ke perguruan tinggi. Distribusi responden berdasarkan dukungan keluarga di Puskesmas Pari 3 pada bulan Maret tahun 2020 dari hasil penelitian pada 35 responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki dukungan keluarga mendukung, yaitu sebanyak 71,4%, dan hampir setengah responden, yaitu sebanyak 28,6% dengan dukungan keluarga kurang mendukung. Distribusi responden berdasarkan kepatuhan minum obat hipertensi di Puskesmas Separi 3, sebagian besar responden yang patuh minum obat hipertensi, yaitu sebanyak 80,80%, dan sebagian kecil responden, yaitu sebanyak 20% yang kurang patuh dalam minum obat. Kita masuk ke analisa bivariat. Analisa bivariat dalam penelitian ini adalah hubungan dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat dengan menggunakan uji chi-square. Didapatkan p-value kurang dari 0,01. Nilai tersebut lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Dari hasil statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat hipertensi di Puskesmas Separi 3, Kecamatan Tenggarong Sobrang. Kita masuk ke dalam pembahasan. Mulai dari jenis kelamin. Dalam penelitian ini, 35 responden, sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan, yaitu 68,6%. Penurunan produksi estrogen
pada usia menopause menyebabkan fungsi pemeliharaan struktur pembuluh darah juga akan menurun, sehingga wanita lebih rentan terkena penyakit hipertensi, menurut Nainggolan 2012. Hal ini sejalan dengan penelitian Harlina 2013 yang memperoleh hasil bahwa mayoritas hipertensi adalah dengan jenis kelamin perempuan sebesar 70,7%. Menurut asumsi peneliti, stres juga bisa membuat perempuan lebih rentan hipertensi daripada laki-laki, karena menurut penelitian otak perempuan memang lebih rentan stres. Sedangkan pada usia, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir setengah responden berusia 46 sampai 55 tahun, yaitu sebanyak 45,7%, dan sebagian kecil responden berusia 26 sampai 35 tahun sebanyak 2,9% yang menderita hipertensi. Menurut Dalimarta et al. 2008, usia merupakan faktor resiko hipertensi. Tekanan darah secara alami cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia, menurut Palmer 2007. Sedangkan menurut asumsi peneliti, gaya hidup dan kurang berolahraga dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Pada pendidikan, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir setengah responden berpendidikan SD, yaitu sebanyak 37,1%. Hal ini sesuai dengan penelitian Dewi 2016 yang menyatakan prevalensi hipertensi cenderung lebih tinggi pada kelompok pendidikan lebih rendah akibat ketidaktahuan tentang pola makan yang baik. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap gaya hidup sehat dengan tidak merokok, tidak minum alkohol, dan lebih sering berolahraga. Menurut asumsi peneliti, semakin tinggi pendidikan, maka semakin banyak informasi yang akan diperoleh. Karena keterbatasan informasi yang diperoleh, kebanyakan responden tidak memahami pentingnya menjaga kesehatan diri seperti tidak mengkonsumsi obat hipertensi secara teratur. Pada dukungan keluarga, berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki dukungan keluarga mendukung, yaitu sebanyak 71,4%, sehingga sebagian besar responden patuh minum obat hipertensi, yaitu sebanyak 80%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi Prapti Saputra 2016 yang menunjukkan bahwa dari 40 responden terdapat dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pelaksanaan diet pada lansia dengan hipertensi tinggi dengan kategori sedang sebanyak 57,7%. Menurut asumsi peneliti, peran keluarga sangat penting dalam tahap-tahap perawatan kesehatan, mulai dari tahap peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan, sampai pada rehabilitasi. Pada kepatuhan minum obat hipertensi, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden patuh minum obat hipertensi, yaitu sebanyak 80%, dan sebagian kecil responden, yaitu sebanyak 20%, yang kurang patuh dalam minum obat. Hasil penelitian ini juga dikuatkan dengan penelitian Sumigar 2015 dengan kepatuhan diet pada pasien gagal ginjal kronik terbanyak dengan kategori patuh sebanyak 93%. Menurut asumsi peneliti, pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan minum obat hipertensi karena semakin tinggi pendidikan, semakin banyak informasi yang didapatkan termasuk dalam menjaga kesehatan. Pada bivariat, uji statistik dengan menggunakan chi-square didapatkan p-value kurang dari 0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat hipertensi di Puskesmas Pari 3. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitri 2012 yang menunjukkan ada hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan diet rendah garam dengan nilai P sama dengan 0,017.
Juga hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harlina Lilly 2013 yang menunjukkan ada hubungan antara dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan informasi, dan dukungan instrumental dengan perilaku lansia pada pengendalian hipertensi dengan nilai P kurang dari 0,05. Hal ini sesuai dengan teori Feuerstein et al. 1986 dalam Niven 2013 yang menyatakan keluarga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi dalam menentukan keyakinan dan nilai kesehatan individu serta dapat menentukan tentang program pengobatan yang diterima. Menurut asumsi peneliti, dengan adanya dukungan keluarga, pasien akan merasa diperhatikan dan dicintai sehingga pasien akan terdorong untuk lebih patuh dalam berobat dan mengkonsumsi obat secara teratur. Demikian pemaparan skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.